kesempatan kali ini kami dari program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi FK-UNRI. Kebetulan ada senior-senior saya juga. Ada Dr. Sri Melati, spesialis paru, Dr. Sri Indah, spesialis paru. Ada Dr. saya spesialis paru, ada Dr. Maulana juga spesialis paru. Kami juga dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Riau mengimbau pada masyarakat. Kita dalam beberapa minggu terakhir juga melihat berita ya di media sosial, kemudian di berita-berita media cetak terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Jadi kita harus mengetahui dampak kabut asap ini akan berdampak buruk bagi kesehatan, khususnya paru dan saluran pernafasan. Karena dari kabut asap itu terdapat senyawa-senyawa atau partikel yang berbahaya. Nah, salah satunya tadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh Dr. Yana, itu terdapat partikulat meter. Nah, itu debu yang ditimbulkan atau senyawa bersifat racun bagi saluran pernafasan. Ukurannya sangat kecil, kurang dari 2,5 mikro atau sekecil diameter rambut kita. Nah, jadi kita himbau dengan kondisi udara yang tidak baik pada masyarakat untuk pertama memakai masker jika berkegiatan di luar. Kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, kurangi aktivitas di luar. Dan apabila ingin beraktivitas di luar, sebaiknya kita bisa memantau kualitas udara dengan mendownload aplikasi, baik itu di Play Store atau App Store, terkait kualitas udara. Jadi kalau kualitas udaranya baik, kita bisa beraktivitas di luar. Kalau sudah kategorinya itu sensitif pada orang-orang yang berisiko, sebaiknya dihindari. Nah, di situ bisa dicatat tadi yang seperti apa jadi? Biasanya pada anak, kemudian ibu hamil, lansia, kemudian pekerja-pekerja yang bekerja di luar. Contohnya bisa tugas kebersihan, pekerja pabrik atau yang outdoor sih. Nah, itu diimbau. Kemudian untuk menggunakan masker idealnya memang kalau kualitas udara tidak baik, kita lihat di aplikasi monitor itu udara tidak baik, memang N95 pilihannya. Karena N95 itu dapat menyaring partikel-partikel yang kecil tadi. Kalau masker pada itu cuma sekitar 60-80% itu filmnya. Kalau N95 lebih tinggi lagi ya dok? Masih cukup baik ya, karena beberapa hari terakhir kita sempat hujan. Iya. Nah, jadi kualitas udara lebih baik. Tapi apabila ingin beraktivitas, selalu pantau kualitas udara dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di smartphone masing-masing. Nah, itu salah satu poin. Kemudian jika ada keluhan terkait batuk, sesak, yang pertama kita bisa tingkatkan daya tahan tubuh dengan cukup minuman ya, menjaga makanan-makanan yang baik, kemudian dari merokok, kemudian jika ada keluhan yang tidak mereda terkait sesak, batuk, segera berkonsultasi ke dokter. Jadi jangan dibiarkan ya dok, yang udah ada di dalam jalan tanda tadi ya. Mahal ya, memang dia mempunyai kemampuan untuk menyaring partikel-partikel yang bersifat racun itu lebih baik daripada masker juga. Pasti. Tapi memang upaya yang pertama kita memang daripada kita menggunakan alat pelindung diri, gunakan alat pelindung diri. Kalau memang ingin beraktivitas di luar. Tapi kalau kualitas udaranya memang tidak baik, sebaiknya kurangi aktivitas di luar. Nah, mungkin di sini saya mau mewakili umum nih dok. Mungkin karena tadi harga influenza lumayan mahal, mungkin kita menggunakan masker bedah atau masker yang biasa itu 3 lapis bisa nggak dok kira-kira dok? Sebenarnya lumayan ya. Kemudian atau 2 lapis sebenarnya tidak akan mampu secara perpustakaan. Tapi idealnya 1 lapis sudah cukup. Oh, cukup 1 aja udah cukup ya mengurangi ya. Apalagi dengan kondisi kualitas udara sekarang ini lumayan baik ya. Kalau mungkin masih berat ya, sedang ya. Tapi kalau kita lihat di kabupaten di sebelah, contohnya di Rohulu, itu kan sudah sangat tinggi, sangat jelek kualitas udaranya. Makanya sekolah sudah diliburkan. Ya, di rumah saya dengar kemarin diliburkan. Mulai berkali sekolah itu kan sudah tinggi konsumsi. Kan sudah baik, olahraga itu baik. Kesehatan tubuh. Tapi kalau kualitas udaranya tidak baik, malah akan berdampak buruk. Karena pada saat kita aktivitas, volume paru kita pasti akan bertambah. Saluran nafas kita akan makin kuat karena kita ada exercise. Sehingga udara yang masuk kita hirup lebih banyak. Kalau udara tidak bagus kita hirup lebih banyak akan berdampak buruk. Berarti olahraga yang seperti saat ini nih yang sedang keadaan bagus ini nggak perlu pakai masker boleh dong? Boleh. Hanya kita perlu juga pakai. Tidak perlu kalau kondisi udara bagus. Tapi kalau tidak bagus, hindari aktivitas. Kan bisa kita alternatif, salah satunya olahraga itu indoor ya. Bisa alternatif lain, bisa sepeda dengan sepeda statis atau treadmill atau aerobik. Nah, itu bisa satu upaya olahraga di indoor, ruangan tertutup. Tapi kalau kualitas udara bagus, Bisa outdoor. bisa. Ya, jadi banyak sekali pilihan ya dok ya. Opsinya bisa. Berarti dok kalau kita pengen biar lebih sehat lagi, biar lebih lebih fit lagi nih paru-paru kita,
kita harus mengkonsumsi vitamin nggak dok? Kira-kira dok? Ya. Apakah cukup dengan olahraga atau minum air putih atau makan gizi aja? Ya, salah satunya multivitamin juga buat suplemen tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan kondisi udara yang sedang baik. Pulmonologi dan kedokteran respirasi Universitas Riau atau UNRI ya. Oke. Ini hari ini kita ada membagikan dokter spesialis paru ya, dari UNRI ya. Di Prodi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Riau. Salah satunya udah ada mungkin dokter Salim. Oke, salam dulu ya buat dokternya. Oke. Dokter Rohani tadi udah. Oke, dokter, kita berbagi ilmu nih ya tentang seputaran bencana yang terjadi di Riau ini. Riau saat ini. Oke, dokter, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, boleh nggak perkenalkan diri dulu dokter? Oh ya. Sebelumnya terima kasih buat penyelenggara yang udah ngasih kita kesempatan untuk memberikan edukasi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dr. Yana. Saya saat ini merupakan PPDS dari Prodi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Oke, Ya. Batu ini lagi sedang belajar nih dok ya? Di sekolah. Sekolah ya? Kepada pihak penyelenggara sudah memberikan kesempatan. Jadi pagi hari ini saya di sini perwakilan dari pulmonologi ingin memberikan edukasi kepada masyarakat yang sedang berolahraga di sini. Tentunya olahraga santai, bukan olahraga berat ya. Santai sekali dok bahkan. Jadi dimulai pertama kita harus paham dulu. Kita akan memberikan tentang dampak kesehatan yang akan terjadi pada saat kebakaran hutan ini, kan akan menimbulkan asap. Betul sekali, banyak sekali asap ya. Bahkan sekolah-sekolah juga diliburkan ya di kabupaten ya, di kota kabupaten. Kota punya titik kebakaran ya. Jadi di sini kita akan memberikan edukasi tentang dampak terhadap kesehatan akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, yang tidak terkontrol di suatu wilayah dan cukup luas pada vegetasi tertentu. Jadi terjadinya kebakaran yang tidak terkontrol. Jadi kan di air yang sangat luas sehingga menyebabkan tadi asap itu kan banyak. Jadi makanya dia bisa sampai ke Malaysia. Lebih negara tetangga. Nah, gitu kan. Karena luas areanya. Banyak komponen campuran. Salah satunya itu ada gas. Oke, ada gas ya. Dalam asap itu ada gas. Oke. Terus selanjutnya ada partikel. Partikel juga ya. Partikel halus, baik itu yang besar, halus, sampai yang lebih halus lagi. Itu apa itu dok? Nah, jadi tadi kan itu banyak tuh kandungannya. Nah, jadi kandungan yang ada pada asap ini tergantung dari apa yang terbakar. Oke, Ya. berarti setiap yang bahan yang dibakar itu berbeda partikelnya. Iya, berbeda Oke. partikelnya. Nah, terutama kalau misalnya pada yang terbakar saat ini kan hutan. Ya. Biasanya yang paling banyak itu yang terbakar pada hutan itu biasanya menimbulkan gas. Oke. Gas ini biasanya itu ada karbon dioksida, terus karbon monoksida, ada nitrit dioksida, sulfur dioksida, sama ozon. Senyawa kimia ya banyak Iya, sekali ya. banyak. Itu tadi yang saya jelaskan. Oke. Biasanya kita menyebutnya particulate matter. Oh, partikular matter. Iya, terkait Oke. kandungan asap. Jadi particulate matter ini nanti dia ada bagiannya lagi kan, ada yang PM10, ada PM2,5 ya seperti di Oke, sini. ada yang 10, ada 2,5 ya. Benar. Oke. Jadi kalau misalnya partikelnya itu lebih besar dari 10 mikrometer, itu biasanya partikelnya itu nanti tidak akan masuk ke dalam paru. Dia akan lebih mengiritasi bagian mata, hidung sama tenggorokan. Jadi nggak Oke. sampai ke paru karena besar. Oke, itu yang 10 tadi ya. Lebih dari 10 ya. Oke. Nah, yang untuk partikel lainnya itu nanti ada partikel besar, halus, dan ultrafine. Jadi Wow. jadi lagi. Banyak Ya, handphone ya. panjang lebar ya tentang tadi asap tadi. Ya. Yang Tapi yang jangka pendeknya belum. Oh iya, jangka pendeknya apa nih dok? Ya tadi kan jangka pendeknya itu kan gas ini. Oh iya. Selain itu juga bisa menyebabkan ispa, infeksi, saluran bernafas. Jadi kan daya tahan tubuh kurang. Asap itu juga bisa mengganggu aktivitas makrofag. Kan kita ada tuh barrier pertama di tubuh seperti hidung gitu kan. Jadi nanti itu akan mengurangi efek dari kerja dari hidung. Ada pada ini. Ya ada 3 kategori: primer,
tersier, sekunder sama tersier. Oke, apa aja tuh dok? Primer, Kalau sekunder, primer dan ini kan tersier. pihak pemerintah sudah berupaya bersama-sama untuk memadamkan api kan. Iya, sekarang lagi ini ya, masih sedang berlangsung ya, Iya, dok, ya? lagi ya itu. Terima kasih ya sama bapak-bapak. Iya, terima kasih. Buat Memadamkan pemerintah ya, ada sampai pemerintah pusat udah turun nih dok. udah. Pak Kapolri juga udah datang. Iya, Pak Polri sudah datang ya untuk mengatasi masalah dari karhutla tadi ya. Jadi upaya primernya itu dipadamkan api kebakarannya. Itu Terus yang kedua, kalau bisa kita mengurangi terpapar asap. Oh, berarti kita menghindari ya kalau bisa ya, atau mengurangi ya. Ya, menguranginya dengan cara kurangi aktivitas di luar rumah. Oh. Fungsinya gitu. Oke. Jadi bisa jadi kalau misalnya hidungnya jadi gatal, bersin terus atau asap tenggorokan, bisa jadi penyebabnya adalah asap. Kalau tadi asap tadi ya. Kan kita gali dulu nanti, kita analisa dulu, ya kan atau jangan-jangan dia sebelumnya ada Ada penyakit yang lain ya, ya. ini. Oke. Terus dok, Larima, apa dok? Masker, respirator respirator, sama yang masker bedah. bedah. Oke. Itu yang biasanya biru-biru itu. Oh, yang sering dipakai itu ya. Itu masker bedah ya. Ya, itu masker bedah. Ada yang ke telinga, kan ada yang tali. Ada yang tali, ada yang telinga ya. Ya, Oke. ada yang hijab. Ya. Oke. Jangan lupa jangan ada yang hijab. Iya, iya. Ya. Terus Berarti ada dua jenis ya. dua jenis. Jadi kalau dua jenis ini beda juga untuk itu fungsinya untuk mengurangi, Oh, hanya mengurangi saja. Bukan apa namanya mengantisipasi bukan ya? kalau penuh Oh, dia hanya untuk mengurangi. yang tadinya 100% Ya. dikurangi jadi 50% ya Ya. untuk masker tadi ya. Karena tadi maksudnya. kan partikelnya itu ada banyak jenisnya tadi kan ada Oke, oke. yang halus, Ada yang halus, ada yang Ya, benar. sedang ya dok ya. ada yang sampai paling kecil sekali gitu, ultrafine 0,1 mikrometer. Oke, dua lagi kita lihat. Kakak ini ya kali ya. Boleh? Kok boleh bang? Boleh. Kakak, boleh minta waktunya. Ibu juga boleh. Silakan. Yo, nanti dapat door prize tuh. Oke, silakan Kak di samping. Udah tiga Oke, ya? ya. Oh jadi masker. Kita akan memperagakan cara pakai masker yang baik dan benar dari dokter spesialis paru. Kalaupun nanti nggak benar nanti tetap dapat hadiah. Biar tahu nih. Ya. Ibu tinggalnya di mana bu? Di Palas. Jadi kita Oke. simpang bingung. Iya. Kalau kakak, Simpang bingung. oh sama nih satu geng nih ya. Oke, Palas nih ya. Oke. Yang Sebelum mempersiapkan ini saya boleh kenal dulu gak namanya siapa aja? Ibu namanya siapa? Rama. Ibu Rama. Rama, oke. Ini Mbak Rama banget. Ainul. Inul. Tina. Ina, oke. Yuk kita praktekkan langsung nih dok. Gimana nih dok? Jadi ini yang tipe hijab saat ini ya. Oke, yang sering dipakai nih ibu hijab nih biasanya ya. Ada yang suka berhijab Ini makanya masker bedah ya. ya masker bedah. Oke, yang Boleh kita hijab. kasih dulu ke ibunya. Oke. Bu, ada yang masker bedah dan masker N95. Jadi ya, nah boleh dipakai aja bu. Cara penggunaannya kita ini dulu, kita lihat dulu. Oke, kita Nggak pakai apa-apa, dulu. buka aja. Buka aja yang lama kak, ganti yang baru. Simpan kak. Oke. Oke, jadi kita sudah bisa melihat ini ya, cara menggunakan masker. Oke, ini biasanya ya kakak udara seperti ini ya masker ya. Sampai di sini nih dok. Iya, iya betul. Oke, seperti ini. Oke, coba Kang pakai. Oke, udah ya. Udah nih, ibu juga. Nah, ibu Ramah udah ya. Oke. Nah, dari yang saya perhatikan, ini sepertinya pakai maskernya belum benar. Oh, ternyata belum benar nih dokter Benar. spesialisnya nih. Belum. Hanya menggunakan, tapi tidak itu fungsi dari ada kawat yang Ada kawat di atas hidung itu ya. ya. Apa itu nih fungsinya nih? Itu fungsinya untuk supaya asap tidak masuk ke dalam. Berarti gimana ini dok? Caranya kita lakukan menekan. Jadi kawat tadi itu ditekan bu, Iya. sesuai dengan postur hidung kita. Ya seperti ini ya dok ya. Ya benar. Oke, harus diginikan ibu. Jadi jangan hanya dipakai terus nggak ditekan di bagian hidung itu. Itu Oke. fungsinya kawat tadi. Oke, itu penting. Masker N95. Masker respiratori tadi ya.
Oke. Ibu Rama sama Ibu Nur. Ya. Oke. Ini tempatnya jadi dulu aja dulu ya. Oke. Nah, tadi karena ini karena ada dua contohnya. Selanjutnya boleh Bu dibuka dulu masker bedah. Yang tadi dibuka dulu Ibu. Maskernya kita pakai yang ini lagi. Jadi udah tahu ya cara pakainya ya. Udah kan? Kayaknya. Nah, ya. Iya, dipasang aja Bu. Nanti kita benerin Bu. Oke. Ininya di nah, gitu loh, gini. D2. Udah benar belum Dok? Nggak belum benar. Apa nih? Jadi masih banyak masyarakat yang belum benar dalam penggunaan masker N95 ini. Oh, seperti apa nih Dok? Yang harus benarnya? Udah ya. Nah, boleh dibuka dulu Bu. Dibuka lagi. Dibuka lagi Bu. Satu tangan, jadi dibiarkan talinya menjuntai ini di bawah. Nah, ini ya, maaf ya Bu ya. Praktis. Foto. Masukin. Ah, gitu. Jadi dibiarkan talinya menjuntai. Lalu kita pasang ke bagian mulut. Nah, iya benar. Nah, lalu tarik di bagian bawah terlebih dahulu ke belakang. Oke. Nah, satu tangannya, Masukin. Oke. satu tangannya lagi. Bawah dulu Ibu. Tarik Ke belakang, masukin. Tarik aja. Dia kuat kok. Ah, ke bawah, ke belakang. baru. Jadi yang bawah dulu ya Dok ya. Bawah di bagian bawah, yang atas di bagian atas. Ah, ini kebalik. Nah, Ini kayak Ibu ini. nih tadi yang benar. Udah benar. Boleh Bu. Jadi yang bawah dulu, baru yang atas. Ya, bagian atas. Boleh kita belajar kok di sini. Oke. Berarti ini yang benar ya Dok ya. Ya, benar kan. Oke. Nah, selanjutnya setelah dipasang jangan lupa ya dipakai dulu. Oke Bu, biar kita sekalian edukasi ya. Ya. Terus ke atasnya. Oke. Oke. Ya, udah benar ya. Ya benar, tapi tunggu dulu, belum benar, belum lengkap kalau kita nggak logam yang ada di hidung. Oh, yang tadi, yang di batang hidung tadi dipaskan, ditekan dengan ditekan dengan. menggunakan tangannya dua jari, Berarti tangan kanan dan tangan kiri ya. dua jari ya, biar lebih efektif. Jangan Oh. nanti kita memakai Jangan N95 satu tapi saja. seperti memakai Masker beda. Ya. Oke. Ini caranya disimak Ibu sih. tulisan ini Oke, terasa di kulit kita tadi ya. kata. Oh, sampai biru. Masih ada yang di dalam kan? Kalau misalnya santai ini berarti belum efektif. Oh, jadi gimana antisipasinya? Ya. Setelah itu, setelah panjang, kita tidak bisa menggunakan lagi. Jadi disposable sifatnya. Oke, kalau yang tadi, yang pedang tadi berapa jam itu? Itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya dipakai, jangan digunakan lagi setelah. Oke, setelah pakai dua Iya. atau berarti ya. Baiknya ya. Berarti ini berapa jam? Nah, tadi kan mau pada kali kita. Nah, kapan lagi nih yang udah jalan-jalan sehat, udah ini dapat hadiah lagi, dapat edukasi lagi sama dokter Oke, ternyata banyak sekali ilmu yang dokter sampaikan tadi ya dari hal dokter yang masker bedah tadi ternyata harus tekan nih ininya ya. Jadi jangan hanya pakai cuma untuk mulut aja ya. Jangan hanya sekedar pakai masker. Ini cuma aja, jadi tidak mencegah untuk tidak masuk. Kalaupun mengharuskan, Makailah masker. benar. Benar tadi masker yang tadi yang bedah tadi harus tekan ya sama N95 tadi harus tekan ya. Oke, jangan asal-asalan ya. Itu kan alhamdulillah kalau hidungnya pesek. Kalau hidungnya maju, Maju, ditekan. ditekan. Oke. Menurut seperti apa? Perkenalkan diri dulu dong. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andika selaku perwakilan Manulife Indonesia di Pekanbaru. Oke. Manulife itu apa sih? Nah, Manulife itu adalah sebuah perusahaan asuransi yang bergerak selain asuransi ya. Kita juga ada untuk pensiun gitu juga. Iya tanya nih. Kegiatannya cuma sebaru brosur, ya edukasi secara apa ya, umum Masih aja. ya secara umum. Cuma kan nggak Oke. secara spesifik ya. Oke. Tapi kalau lebih spesifik boleh dong. Boleh. Boleh atau di stand kita ya? Boleh. Oke. Nah, sekarang nih kita mengadakan kegiatan CFD Manulife ini tujuannya untuk apa nih?
selain promosi ini kira-kira? Literasi keuangan sih, karena kan banyak kayak berita miring tentang asuransi kayak gitu. Sebenarnya kan asuransi ini baik, cuma karena mungkin ada oknum atau kurang informasi atau pengalaman orang tua atau pengalaman diri sendiri juga ya, sehingga kadang nggak sama asuransi itu langsung Di list ya. list gitu. Padahal salah satu tameng untuk melindungi keuangan kita itu sebenarnya ya di asuransi. Oke, berarti sebaiknya kita harus mempelajari dulu ya, mengetahui dulu ya Benar. literasi keuangan yang ada di Money Life itu ya. Benar, sebenarnya gini, untuk literasi keuangan mau asuransi apapun itu hampir sama, ya kan? Produknya juga mirip-mirip, paling fitur, harga gitu kan, klausal klaim, nah itu yang harus dipelajarin. Nah itu yang harus didiskusiin. Ya sama kayak tadi kan bicara dengan dokter, nah, sakit paru misalnya seperti itu, kan nggak bisa, aduh aku sakit paru langsung minta obat kan nggak bisa kan? Harus Sama. diperiksa dulu. Ya, di asuransi juga begitu sebenarnya. Aku butuh asuransi. Kalaupun tidak butuh asuransi, karena kan orang nggak, untuk kesadaran tentang asuransi itu kan masih rendah di Indonesia kan. Nah, mungkin kadang ada agen asuransi yang akan mengedukasi. Nggak serta-merta setelah diedukasi itu langsung masuk asuransi, tidak. Kan discuss dulu, tanya tentang seputar dia nyari duitnya kayak gimana, ya kan, aktivitasnya seperti apa, kemudian dia tanggung jawabnya bukan hanya sekedar untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, kan ada kewajiban hutang. Kemudian kita kan pernah nggak sandwich generation, di samping kita menghidupi keluarga kita, karena kita masih menghidupi orang tua kan gitu ya. Nah supaya terputus itu sandwich generasi itu kayak gimana, itu di asuransi bisa. Memang sih gini, Manulife dulu dia banyak megang itu kayak apa nih ya, perusahaan-perusahaan pakai Manulife, kemudian lewat Bank S, kemudian ada Banks. Nah sekarang itu dia merambah retail melalui sistem agency, tapi nggak langsung masif sembarangan gitu loh. Supaya image-nya itu nggak terus, ya kan, nah tetap ya semua orang berkesempatan kok jadi kayak agen asuransi, tapi tetap harus itu di training segala macamnya supaya orang ini benar-benar layak untuk menjadi seorang agen. Memang kayak mau jadi spesialis paru kan harus seleksi, ya kuliah di main kan gitu. Paling kalau preminya terlalu tinggi segala macam dia nggak mampu, nah itu kan beda sendiri ya. Secara manfaat sama kok kalau untuk asuransi kesehatan. Kemudian itu tadi asuransi jiwa juga kan nggak sekedar oh ya udah masuk asuransi jiwa berapa 1M, dasarnya ngadain 1 miliar ini apa, kita harus tahu. 500 juta, dasarnya 500 juta itu apa? Lagi dengan kita kampus Universitas Lancang Kuning yang akan datang, yang akan hadir tiap minggunya. Nah sebelum itu mungkin Bunda boleh perkenalan Kak Lisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di CMD pagi ini. Wah pagi ini teman-teman ini matahari tertutup nih ya Kak Ayu. Banget ya, Iya, hari ya. agak mendung ya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak menyurutkan semangat kita ya Kak Ayu. Oke, nah sebelum itu Kak, nah ini Universitas Lancang Kuning saat ini sudah gelombang berapa sih Kak? Oke, ini kita perkenalan dulu ya. Kita nih dari Universitas Lancang Kuning yang ada di Jalan Yosudarso kilometer 8 di Rumba ya teman-teman. Nah, sekarang Unila itu sedang ada pembukaan di gelombang 3. Nah, gelombang 3 itu Di tanggal 6 Juli hingga 11 Oktober. betul sekali. Nah, dia. Ini pembayaran pembangunan atau uang ujian atau sempro, semhas atau yudisium dan juga wisuda. Nah sekarang kan udah sistem UKT. Nah Iya, mungkin benar. teman-teman masih bingung SPP dan sekarang UKT itu agak naik sedikit. Tapi itu udah apa aja sih Kak pembayarannya, udah include apa aja sih Kak? Oke, untuk pembayaran kalau yang dulu dibilang SPP, kalau sekarang kita bilangnya UKT ya teman-teman. Nah, memang sedikit berbeda karena sekarang ada kenaikan. Nah, tapi bedanya adalah UKT kita itu bisa dicicil. Untuk yang S1 itu cicilannya 2 kali per 1 semester. Dan juga KIPK, nah itu cukup populer. Kemudian beasiswa cendikia, beasiswa tahfiz, beasiswa untuk adik-adik disabilitas, lalu ada juga untuk beasiswa dari bank-bank terkemuka. Nah
ini ya Contohnya kayak teman-teman merupakan salah satu keunggulan di Universitas Lancang Kuning, banyaknya beasiswa. Dan mungkin saya salah satu penerima beasiswa prestasi Pemprov Riau. Benar tidak? Dua-dua. Nah keren ya, Universitas Lancang Kuning ini membiayai UKT saya per 2 semester kak. Itu. Jadi sampai tamat, sampai semester 8 saya dibiayai oleh Universitas Lancang.